Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Itu makam Demang mungkin ya. Ini tokoh. Oh, Makam Demang kayaknya. oh iya ya. Tuh. Ya, itu di atas itu. Assalamualaikum. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah dieksplor? Ya. Belum? Cuman saya dengar itu makam Demang atau makam siapa lah ini tuh ya. Cuman udah diganti makamnya ya. Iya. Modern ya? Iya. Kalau nggak salah pernah dengar tuh makam Demang gitu. Itu makam siapa satunya? Pasir Manclik sebutnya ini tuh. Pasir? Pasir Manclik. Oh iya. Ya karena paling tinggi di sini. Pasir Manclik. Tapi dulunya emang seperti ini atau bukan? Seingat saya waktu kecil nggak gini. Makam batu itu tuh. Kayak Ya makam batu pakai gitulah. kayak batu setangtung. Maksudnya udah makam dua gitu tapi nggak kayak gini. Terus dulu mah perasaan dulu mah ada ini apa namanya tuh kayak tugu itu tuh triangulasi sebetulnya tuh. Cuman nggak tahu di mana. Saya juga baru kesini lagi udah lama. Ya ada dua ya. Saya foto dulu saya tanyain nanti ke orang. Punggul mah eta teh makam karuhun dan makam mbah eta ni pantes teh. Tegap cinta juga kieu cinta. Ayeuna mah. Aduh hanjakal pisan ya. Hanjakal ya ganti kieu teh. Dan ieu deui da Jadi lamun dinu pendataan makam tua ge geus teu kaasuh. maksudnya. Soal bangunan anyar Pak gitu. Emang paling dinu tokohna teu tokoh tua tapi makam namanya geus bangunan anyar yang geus teu kaasuh benda cagar budaya gitu teh. Hanjakal pisan. Tapi da harita mun apa mah da kurang pastilah di obrolan mun apa mun ngabangun teh. Ya kecuali di pagar naon gitu teh. Pokoknya masak kelilingna lah dibereskeun ya. Anggar gitu mah gitu teh. Geus dirobah kitu nya leungit. Ieu na teh sejarahna teh kitu. Nya ayeuna wae terus beberapa puluh tahun saya di can mendak deui. Can mendak deui pabrik. Buka upama jalan wetan gini. Ini kelihatan. Makam itu namanya siapa Pak? Oh, Mangku Bumi. Mbah Mangku Bumi, Mbah Mangku Negara gitu lah. Teuing ayeuna mah gitu da tos lami DTM ieu
Cerita dulu kumaha Pak dulu. Ayo dulu mah banyak anu ieu nu daratang ziarah-ziarah di Cirebon, di Banten, di Bandung, Jakarta oge aya. Abdi pernah naon namina teh? Nganter cek kitu. Tahun sabaraha eta kita Pak? Tahun sauraha Pak Aban? Kira-kira tahun 80 gitu. Asanat kurang tahun 82 kawinnya 80-an. Kurang masih belum kawin sih. Anu mah Dirobahna tahun sabaraha teh makam? dirobah mah paling sabaraha 20 tahun aya gitu. Kudu geus radali lah eta 2000-an meureunnya. 80-an. 80-an lah Iya. kalau ngan sakituan. Nah itu dulu orang dari mana aja Pak datang ke situ tuh? Banyak dari Bandung, dari Cirebon, dari Jakarta juga ada waktu dulu mah. Nah itu ada acara ritual nggak Pak? Misalnya acara setika bumi atau apa gitu? Enggak, belum pernah. Nggak ada. Cuman ada misalnya jampe-jampe aja apa bunga ya menyan gitu bawa kayak gitu. Pernah cek gitu info. Terus itu ada pantangan nggak Pak masuk ke makam itu dulu gitu? Enggak ada. Ya siapa aja boleh. Siapa aja pokoknya itu mah bebas. Ada yang nginep nggak Pak biasanya? Kalau yang nginep ada sering waktu dulu mah sampai ada berapa orang. Kadang-kadang pernah satu mobil dari itu teh. Tapi itu sok kenging naon itu. Seperti batu ali naon itu. Kenging. Aya cerita tos kenging batu ali. Nah gitu bungkul paling geus saya mah. Kalau menurut saya sih dari kecil sih udah ada makam tuh ya. Dari penokohan juga namanya Mangkunegara atau Mangkubumi. Kalau dari apa namanya istilah mah biasanya Mangkubumi itu wakil dari dalam atau raja kecil atau kan dari susuhunan, kemudian Mangkubumi dari lurah dan ke bawahnya ada susunan-susunan pemerintahan zaman dulu termasuk orang penting gitu ya. Cuma waktu kecil mah nggak begitu makamnya. Jadi seperti halnya makam tua saja, susunan bata-bata, kemudian batu gede, kemudian pohon-pohon yang tinggi. Cuman dilihat sekarang sudah berganti model makam baru, yaitu modelnya tahun 80 atau tahun 90-an ya. Kalau misalnya untuk menjadi benda cagar budaya atau ODCB, ya sudah tidak bisa. Karena bangunannya sudah berganti bangunan baru. Kan penetapan benda cagar budaya mah, istilah nama dari tahun udah berumur 50 tahun lebih gitulah. Kalau ini kan sudah baru, bangunan baru ya sudah tidak bisa menjadi benda cagar budaya, tapi penokohannya emang itu adalah tokoh lama gitu. Kalau misalnya bangunan atau makamnya termasuk benda cagar budaya ya sudah tidak bisa karena sudah diganti dengan bangunan baru atau makam baru. Jadi sangat disayangkan ya? Ya mungkin karena tidak sepengetahuan kita atau kitanya yang mungkin yang salah tidak menyebarkan informasi tentang kepurbakalaan suatu daerah atau suatu bangunan. Jadi kalau misalnya kita sering mengabarkan tentang kepurbakalaan kepada orang lain, oh ini harusnya begini, dilestarikan begini ya gitu. Ini yang kita tekankan kepada pemerintah khususnya di Sparbud untuk segera membuat apa ketentuan-ketentuan tentang kepurbakalaan Majalengka. Jadi supaya tidak misalnya ada orang yang mau niatnya kan baik itu ya untuk melestarikan, tapi kan penempatannya yang kurang tepat kalau istilahnya tuh gitu ya. Kalau misalnya untuk pelestarian bolehlah dibikin pagar tapi sudah berjarak 2 atau 5 meter ke wilayahnya, tidak untuk mengganggu kelestarian atau keaslian dari bangunan tersebut. Ya, ajakan ke masyarakat kalau misalnya menemukan makam-makam tua itu seperti apa? Ya untuk segera dilestarikan, jangan sampai merubah bangunan atau membongkar. Ya gitu, keterkaitan kita harus kerjasama dengan Pemda setempat untuk dibikin setidaknya ada plang bahwa ini adalah benda cagar budaya, supaya tidak melakukan vandalisme atau merubah atau membongkar benda-benda cagar budaya, termasuk makam-makam kuno, termasuk makam Cina juga, karena ini sudah
masuk beberapa kali penelitian yang diantar sama saya tuh ya, ada dari kementerian, ada dinas, ada para dosen. Kemarin juga terakhir dosen dari Kalimantan 3 orang tuh yang sedang mengadakan penelitian tentang makam-makam tua di Majalengka, termasuk makam Cina ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang merusak atau ya, kalau membersihkan itu bagus sekali, untuk membersihkan atau menanam tanam itu bagus menurut saya supaya terawat, ada menanam singkong atau apa. Kalau menurut saya itu bagus untuk supaya apa, caraang lah gitunya. Tapi kalau misalnya merusak itu sangat disayangkan, dan jangan sampai terjadi penghilangan benda cagar budaya. Oke Pak, harapan dari Bapak sebagai masyarakat terkait dengan makam Mangkunegara. Harapan saya banyak, harusnya ya dilestarikan terus. Emang sih itu kan kalau bahasa Sunda mah kaluhun. Nah, tapi sekarang mah nggak tahu, udah nggak ada kaluhun, nggak ada. Soalnya cacan yang datang deh, mah mana nggak tahu tuh lah. Oke, tunggu nih Pak.